unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kehidupan, kasih dan keadilan-Mu senantiasa menaungi kami. Bimbinglah hati dan budi kami, agar senantiasa terarah kepadamu dan berjalan dalam terang hukum-hukum-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa Engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian, sebab melihat, berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di tempat transit di perjalanan kami peziarah. Saat ini kami berada di Fatima. Dari kamar tempat kami bermalam, saya persiapkan renungan ini sesudah tadi mengenal orientasi sebentar tempat-tempat penting di Fatima, dan kemudian saya kembali untuk mempersiapkan renungan ini. Sempat merekam persiapan-persiapan untuk prosesi malam yang diikuti oleh sejumlah rombongan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Yesus menyatakan kasih kerahimannya kepada kita dengan berbagai macam cara. Kita diajak untuk percaya bahwa apa yang dikehendaki Bapa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang juga dialami oleh Lucia, Jacinta, dan Francesco ketika mereka mendapatkan penampakan dari Ibu Maria di Fatima ini. Berbagai macam tantangan tentu selalu dihadapi oleh siapapun yang mengalami peristiwa ilahi seperti ini, tidak serta-merta diterima. Apalagi pesan-pesan yang disampaikan oleh Santa Perawan Maria itu sungguh kerap kali tidak mudah pula untuk dilakukan. Salah satu contohnya kalau kita pergi berkeliling di satu sudut menuju ke santuari, di sana ada bagian dari tembok Berlin yang diabadikan karena kita tahu dalam sejarah ketika Jerman Barat, Jerman Timur terpisah, suasananya sungguh sangat mengerikan. Dan berkat doa-doa rosario dan pesan-pesan dari Santa Maria di Fatima ini, tembok Berlin bisa diruntuhkan, Jerman Barat, Jerman Timur bersatu seperti yang terjadi sekarang ini. Tanda damai sejahtera dihadirkan melalui doa-doa rosario yang dipersembahkan di tempat yang kudus di Fatima ini, sebagaimana dipesankan oleh Santa Perawan Maria. Kita juga memiliki pesan yang kita hayati. Setiap Sabtu Imam kita diajak untuk bersama-sama berdoa bagi panggilan, bagi khususnya panggilan imam, berdoa bagi para imam. Ini menjadi kesempatan yang indah untuk kita. Setiap kali kita berdoa rosario, kita dalam setiap peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain, kita berseru, "Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan surga, karena belas kasih dan kasih sayang-Mu." Ini pun dipesankan oleh Santa Perawan Maria kepada Santa Lucia, bagian dari penampakan di Fatima ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur boleh mengalami, melihat, mendengar, dan kita mengimani. Kalau kita mempunyai iman, maka iman itu akan terus bertumbuh, bertambah, berakar, dan berbuah. Tetapi kalau kita tidak mempunyai iman, lalu apapun yang ada pada kita akan diambil dari kita. Mari kita saling mendoakan agar kita terus bertumbuh di dalam iman bersama Santa Perawan Maria yang senantiasa menyertai dan mendoakan kita. Orang Katolik tidak pernah menyembah Maria, melainkan bersama Ibu Maria kita sampai kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu menyertai kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.